Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton Melek TV yang saya hormati, selamat datang dan selamat menonton kajian-kajian klinik yang kami sajikan. Semoga Allah merahmati kita agar tetap berada di jalannya. Amin. Di video yang ini sudah saya terangkan 7 jenis hewan yang apabila muncul dalam mimpi berarti ada sihir yang mengarah kepada kita. Ketujuh hewan tersebut menurut versi Ibnu Sirin ya. Adapun 7 hewan yang disebutkan dalam video tersebut yaitu ular, kalajengking, raja wali, tikus, gagak, anjing buas, dan cicak. Nah, dari video tersebut ada beberapa pertanyaan dan juga masukan dari teman-teman kita yang menonton tayangan ini, yaitu mempertanyakan apakah hanya 7 hewan itu saja yang apabila muncul dalam mimpi berarti ada sihir. Jawaban saya tidak. Ketujuh hewan yang disebutkan dalam video itu adalah versi Ibnu Sirin. Selain ketujuh hewan itu, masih ada banyak hewan lain yang apabila muncul dalam mimpi kita, tandanya kita sedang atau sudah terkena sihir. Di sini, di video ini, saya akan bahas hewan-hewan lain yang tidak dibahas di video tersebut, yang bisa menandakan kita diganggu setan atau sedang terkena sihir. Jadi bisa dibilang video ini adalah lanjutan atau versi kedua dari video sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Oke, biar tidak bertele-tele, langsung simak saja 10 hewan berikut ini yang apabila muncul dalam mimpi berkemungkinan besar kita sedang diganggu setan atau terkena sihir. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Jenis hewan pertama, pertanda sihir, ini disebutkan dalam kitab tafsir mimpi karangan Umar Khayyam. Beliau masih murid dari Ibnu Sirin. Kata beliau, barang siapa bermimpi, ia berhasil mengenai seekor dubuk, maka itu menandakan dia terkena sihir. Maksud dari kata mengenai di sini, menurut saya pribadi, bisa menangkap, memanah, menyentuh, atau lainnya. Kemudian jika bermimpi sedang memakan daging dubuk, itu berarti kita sedang diserang sihir. Tapi jangan khawatir, kata Umar Khayyam, kita masih akan sembuh. Itulah 2 jenis mimpi tentang dubuk yang berarti kita terkena sihir. Selain keduanya, maka mimpi dubuk bisa berarti kesedihan, wanita yang buruk perangainya, dan kesialan. Wallahu a'lam. Oh ya teman-teman, dubuk itu adalah sejenis anjing hutan yang makanannya adalah daging atau bangkai. Di barat, dubuk biasa dipanggil dengan nama hiena. Hewan kedua yang bisa jadi pertanda sihir atau minimal gangguan setan adalah kera atau monyet. Sebenarnya tentang tafsir mimpi kera ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, tetapi di sini saya hanya akan membahas arti mimpi kera yang berkaitan dengan setan atau sihir. Nah, untuk diketahui teman-teman bahwa apabila kita mimpi kera, tidak hanya kera sih, tetapi binatang buas lainnya juga, konon jenis setan yang sedang mengganggu kita adalah marit, yaitu golongan setan yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan bahwa jin marit termasuk golongan setan yang memiliki kemampuan dapat berubah bentuk. Kemampuan yang sama dimiliki oleh jin, ifrit, dan setan. Dalam mitologi Arab jahiliyah konon dan juga di sepanjang Asia, jin marit disebut sebagai jenis jin yang paling kuat dengan mempunyai kuasa yang hebat. Mereka adalah yang paling sombong dan paling angkuh di antara sesama bangsanya. Karena itulah jin marit disebut yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, semoga kita terbentengi dari gangguan setan marit ini. Kemudian jika bukan sihir yang menjadi arti mimpi kera yang Anda alami, maka dalam penafsiran Umar Khayyam, mimpi kera berkaitan dengan musuh yang ingin menjahati Anda. Untuk itu, waspada jika mimpi hewan yang satu ini ya.
Ular hitam adalah jenis binatang berikutnya yang jika muncul dalam mimpi, besar kemungkinan itu adalah setan atau sihir. Sebab ular hitam ini menggambarkan setan yang bertugas sebagai khodam sihir. Tentang ular ini sudah saya jelaskan di video berjudul Awas 7 hewan ini jika muncul dalam mimpi pertanda sihir. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskannya lebih panjang lagi. Jika ular hitam yang datang dalam mimpi Anda berhasil mengenai tubuh Anda, berarti seperti menggigit atau melilit tubuh Anda, maka ditafsirkan setannya sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Jika ular hitamnya hanya melihat Anda dari jauh saja, itu ditafsirkan setannya sedang mencari kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi selalu berzikir dan jangan sampai lengah. Ular hitam yang besar menandakan setannya adalah yang terkuat dan tertinggi kedudukannya dalam kelompoknya. Jika ular hitamnya punya sayap, maka ia termasuk jenis setan atau jin yang bisa terbang. Kemudian jika ular hitamnya hanya melata saja, yaitu menjulurkan lidahnya, itu artinya jin atau setannya berasal dari tempat tinggal Anda. Allahu a'lam. Ada yang percaya jika Anda bermimpi sapi, maka itu pertanda sihir dan gangguan jin. Namun, sejauh pengamatan dan pemahaman saya tentang mimpi sapi, tidak semua mimpi sapi itu berkaitan dengan sihir. Walau sebagian besar demikian. Malah, ada mimpi sapi yang berkaitan dengan rezeki, keberuntungan, dan juga kesialan. Tapi intinya jika Anda mimpi sapi dengan jalan cerita, misalnya melihat sapi kurus, mimpi diseruduk sapi, dan jalan cerita mimpi sapi yang buruk-buruknya, maka kemungkinan artinya adalah kesialan, dan kesialan tersebut salah satunya bisa berhubungan dengan sihir atau gangguan setan, musibah, dan juga malapetaka. Karena itu, jika mimpi sapi, berdoa saja semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari hal-hal buruk. Mimpi kucing sering saya bahas dalam beberapa video di channel ini, tetapi khusus mimpi kucing hitam saya bahas di video ini saja. Mimpi kucing hitam ini juga dipercaya berkaitan dengan jin atau setan yang ingin mengganggu kita. Hal ini karena kucing hitam sendiri di dunia nyata sering merupakan jelmaan jin. Kucing hitam lebih kepada setan, yaitu jenis jin yang durhaka dan suka mengganggu manusia. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ia berkata, jin biasa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Ini dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Tetapi tentu saja tidak semua kucing hitam adalah setan yang menjelma. Sangat jarang sekali jin berubah wujud menjadi makhluk dunia, baik manusia maupun binatang. Sebab ketika jin sudah berubah wujud menjadi manusia atau hewan, maka itu adalah titik terlemahnya. Ia tidak lagi sakti dan sangat mudah dibunuh. Beda halnya dengan wujud aslinya yang tak terlihat mata. Jin sangat sulit dibunuh oleh manusia biasa. Jin atau setan hanya mampu menggoda manusia dengan cara berbisik atau bisikan. Hal ini sebagaimana dalam surat An-Nas ayat 4 dan 5. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Mimpi hewan berikutnya yang ditafsirkan adalah gangguan jin, yaitu landak. Konon, jin atau setan yang berwujud landak dalam mimpi adalah jin yang tinggal di rumah-rumah atau tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Karena itu, jika di rumah Anda terdapat ruangan kosong, maka jangan biarkan ruangan itu gelap dan tidak terjamah. Masuki tiap hari, buka jendela di siang hari, hidupkan lampu di malam hari, karena jin suka tinggal di tempat-tempat yang lembab, gelap, dan kotor di dalam rumah kita. Allahu a'lam. Jika Anda sering mimpi kelelawar, waspadalah, karena binatang malam ini juga ditafsirkan merupakan gangguan jin terbang yang dikirim sebagai bentuk sihir. Jika kelelawar itu menggigit atau mengenai Anda dalam mimpi, maka besar kemungkinan jin kiriman tersebut sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Dua hewan ini
juga berkaitan dengan jin atau sihir. Keduanya adalah jenis jin yang sangat durhaka, sama seperti jin marit. Kebanyakan dari mereka beragama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, jika Anda bermimpi keledai dan babi, termasuk babi hutan, waspadalah, perbanyak berdoa dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan berikutnya yang bila datang dalam mimpi kita menandakan ada jin yang ingin mengganggu, yaitu kecoa atau lipas. Tetapi tidak perlu khawatir karena jenis jin ini sifatnya lemah dan posisinya pun terendah. Jin ini biasanya tinggal di rumah kita, sehingga wajar jika muncul dalam mimpi dan hendak mengganggu kita. Allahu a'lam. Nah, teman-teman, yang terakhir, yang ke-10, jenis binatang yang juga bisa menandakan adanya jin yang ingin mengganggu atau bahkan sihir, yaitu anjing. Di video sebelumnya yang saya jelaskan adalah anjing buas sebagai pertanda sihir jika muncul dalam mimpi. Tetapi tidak hanya anjing buas saja, tetapi anjing biasa pun bisa menjadi pertanda sihir atau gangguan jin jika muncul dalam mimpi kita. Apalagi jika kita mimpi, mohon maaf, sampai bersetubuh dengan anjing, sangat mungkin itu adalah setan atau jin yang mencoba mengganggu kita. Jika anjing laki-laki, maka jinnya adalah laki-laki dan akan datang ke dalam mimpi wanita. Sebaliknya, jika anjing wanita, maka jinnya pun wanita dan akan datang ke laki-laki dalam mimpi. Allahu a'lam. Nah, itulah teman-teman sekalian, selain 7 binatang menurut Ibnu Sirin yang bila muncul dalam mimpi menandakan sihir yang telah saya bahas di video lain, di video sebelumnya, 10 jenis binatang ini juga ditafsirkan besar kemungkinan berhubungan dengan sihir dan juga jin jika muncul dalam mimpi kita. Walau tentu saja tidak semua mimpi binatang tersebut berarti Anda terkena sihir, tetapi ada kemungkinan demikian. Sempatkan membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah di rumah, karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya informasikan pada video ini, yang agak panjang ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa-apa yang telah saya sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.